Penggunaan media daring interaktif untuk memaksimalkan pelajaran bahasa Indonesia secara efektif. Yang pertama, kuis di sela-sela materi. Jadi selama materi itu berlangsung, tidak hanya materi secara terus-menerus sampai akhir, tetapi di sela-sela materi itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan singkat yang memacu keaktifan siswa. Jadi siswa diharapkan tidak mengantuk atau bosan pada saat pembelajaran, karena di sela-sela di sela-sela materi itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang harus dijawab oleh siswa di live chat maupun di kolom komentar, nanti bisa ditanggapi oleh guru yang bersangkutan. Jadi memancing untuk interaksi di sela-sela materi. Yang kedua yaitu student center. Jadi nanti di blended learning ini akan dibuat tetap pusatnya itu di siswa. Jadi guru itu hanya memberikan pemantik awalannya, kemudian nanti siswa tetap dilibatkan untuk aktif mencari sumber-sumber yang lain. Jadi di akhir itu siswa diminta untuk mencari sumber lain dan akan di follow up. Yang ketiga yaitu literasi mandiri. Jadi siswa nanti akan dibimbing untuk meningkatkan literasinya sendiri. Jadi tidak hanya diberikan pengarahan atau diberikan materi terus, tapi siswa dipancing untuk mau membaca secara mandiri dan memahami secara mandiri. Jadi dengan adanya yang seperti ini, nanti diharapkan siswa itu bisa terbiasa untuk bisa memahami sendiri, walaupun dari internet atau mungkin dari sumber lain, dari buku yang lain. Nanti siswa tetap bisa memahami suatu materi tersebut, Jadi setelah nanti siswa mencari materi secara mandiri, siswa diminta untuk nanti ada tugas sendiri. Ini tentang literasi mandiri. Intinya nanti siswa mencari materi sendiri, kemudian nanti diberikan satu tugas tentang materi yang telah dicarinya. Itu poin penting yang nomor 3. Yang selanjutnya yaitu follow up tugas di akhir. Selain tadi kuis-kuis di pertengahan materi yang intinya itu untuk memancing keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, di akhir itu tetap akan ada evaluasi yang diberikan nanti berupa tugas untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi. Itu akan diberikan tugas tersebut itu tidak akan hanya dibiarkan begitu saja, tapi akan terus di follow up, entah itu lewat WhatsApp atau mungkin telepon dan lain-lain. Jadi memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang untuk memfollow up tugas. Jadi siswa diharapkan tidak hanya materi lewat begitu saja dari telinga kanan kemudian telinga kiri keluar, tapi ada tugas yang menjadikan sebagai pengunci dari materi yang telah disampaikan. Jadi dengan adanya tugas nanti diharapkan materi itu bisa benar-benar tertanam di dalam benak siswa semuanya. Itu tadi konsep-konsep yang diusung dalam blended learning ini. Ada 4 konsep, dan berikut ini kami juga sertakan contoh pengaplikasian dalam pembelajaran daring. Jadi kami berikan contoh dalam bentuk video pembelajaran daring dengan konsep yang telah dipaparkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Sebelumnya kalian udah pernah dengar teks anekdot atau belum? Kalau ada yang sudah, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, kira-kira teks anekdot itu apa. Tapi kalau yang belum, nah ini
kita simak bersama-sama, termasuk yang sudah pernah dengar juga tetap kita simak sama-sama ya, karena barangkali ada yang perlu diluruskan atau mungkin ada tambahan-tambahan materi yang kalian belum paham. Kita bisa simak sama-sama di pertemuan kali ini. Coba ya, untuk yang sudah pernah mendengar teks anekdot ini, saya beri waktu sekitar 1 menit untuk menuliskan di kolom komentar atau kolom chat mengenai pengertian teks anekdot. Nanti tinggal dicocokkan dengan pengertian yang sudah Ibu tulis. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Cukup 1 menitnya, sekarang kita lihat bersama-sama. Ini dia pengertian teks anekdot. Nah, benar apa enggak tadi yang kalian tulis tuh? Kalau sudah ada yang benar, alhamdulillah. Kalau masih ada yang salah-salah, enggak apa-apa. Ini kita sajikan yang teks yang definisi teks anekdot yang sesungguhnya. Jadi kalian bisa tahu yang benar. Ini teks anekdot pengertiannya. Kalau dari pengertian di sini, teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menghibur, yang merupakan gambaran kejadian nyata atau sebenarnya. Jadi teks anekdot itu cerita yang lucu dan menghibur. Terus kejadiannya itu bisa dari kejadian nyata atau kejadian sebenarnya. Itu ya, untuk pengertian teks anekdot. Jadi kalau ada yang baca teks yang dia itu judulnya teks anekdot, tapi kok nggak ada lucu-lucunya, ini lucunya sebelah mana, terus membingungkan, maksudnya kalian tidak tertawa atau tidak terhibur dari cerita tersebut, ya berarti itu bukan cerita anekdot yang dimaksud di sini. Kalau cerita anekdot itu adalah cerita yang kalau kalian baca itu kalian terhibur dan lucu gitu, hal yang lucu. Tapi apa bedanya cerita anekdot sama cerita humor kalau memang pengertiannya seperti itu? Berbeda ya, kalau cerita humor atau cerita yang memang cerita yang lucu-lucuan aja itu nanti berbeda jauh dengan teks anekdot, karena teks anekdot ini dia punya tujuan tersendiri. Kenapa penulis itu menuliskan cerita anekdot itu tidak hanya untuk hiburan atau lucu-lucuan, tetapi ada maksud tersendiri, ada maksud terselubung di dalamnya. Jadi nggak bisa kalau cuma sekedar lucu-lucuan, nanti cuma kayak cerita-cerita lucu aja, itu kayak cerpen-cerpen lucu. Nanti berbeda ya. Nah, bedanya apa nanti kita bisa lihat di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Makanya jangan di skip ya, tapi disimak sampai akhir apa yang dimaksud dengan teks anekdot atau tujuan lain dari teks anekdot ini. Atau ada yang udah tahu? Kalau yang udah tahu coba dituliskan lagi ya di kolom komentar atau kolom live chatnya. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menuliskan kira-kira tujuannya apa. Silakan.
Oke, cukup waktunya habis. Kita lihat ya apakah yang kalian tuliskan itu sesuai dengan materi kali ini, materi yang Ibu sudah siapkan ini, apakah benar tujuan teks anekdot yang kalian tulis dengan yang sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini poin pentingnya tuh ada di sini. Jadi tujuan poinnya ada di sini ya, poin pentingnya. Jadi yang membedakan antara teks anekdot dengan cerita-cerita lucu yang biasanya kalian baca itu mungkin ya. Jadi kalau di teks anekdot itu dia bertujuan untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal. Tapi juga bisa tokoh penting dan fenomena sosial tertentu. Jadi nggak harus mengkritik tokoh terkenal, tapi juga tokoh penting, dia nggak terkenal tapi penting, misalnya ya siapa ketua RT, bisa juga tokoh penting tapi kan nggak terkenal, atau yang terkenal misalnya presiden atau menteri, anggota DPR, boleh. Intinya itu menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting dan fenomena sosial. Jadi fenomena sosial juga bisa, misal kalian mau mengkritik banjir gitu mungkin ya. Itu jadi teks yang dia itu dibuat lucu, menghibur, tapi nggak cuma berhenti di lucu dan menghibur, namun dia punya tujuan lain, yaitu mengkritik atau menyindir. Jadi sindiran di sini sindiran halus ya, bukan yang ngata-ngatain secara langsung itu, oh, kamu ini. Nah, yang mungkin yang kalian sering lihat di komentar-komentar Instagram itu, kalau ada yang nggak bener terus ada komentar nggak sopan itu, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Nah, bukan yang seperti itu, tapi di sini kritik yang disampaikan secara halus, atau mungkin kalau orangnya nggak peka itu bisa jadi nggak tahu maksudnya ya. Jadi ini untuk menyindir secara halus, bukan yang mengkritik secara langsung dengan ngata-ngatai dengan kata-kata yang kotor kayak gitu, enggak, tapi menyampaikan kritik dengan cara yang lain dengan membuat teks anekdot ini. Jadi itu tadi ya, tujuan teks anekdot itu untuk menyindir atau mengkritik tokoh terkenal atau tokoh penting. Itu sebuah ceritanya itu lucu tapi ada maksud khusus yang di dalamnya itu mengandung kritik-kritik tertentu gitu, menyampaikan sebuah kritik dengan cara yang lain, bukan dengan kata-kata kotor. Jadi kalian kalau bisa menghindari ikut-ikutan orang-orang yang dia itu mengkritik tapi pakai kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itu kalian sebagai orang-orang yang berpendidikan seharusnya menghindari yang seperti itu. Tunjukkan kalau kalian itu orang-orang yang berpendidikan. Kalaupun mau mengkritik, carilah kata-kata yang baik atau cara yang baik. Salah satunya dengan teks anekdot ini. Nah, ini kan kreatif ya, kalian bikin cerita tapi di dalamnya itu ada unsur kritiknya. Itu malah asik, teman-teman. Nah, nanti coba ya siapa yang bisa membuat teks anekdot ini. Nah, sekarang dengan bahasa kalian sendiri, kan tadi udah Ibu kasih materi tentang pengertian anekdot dan tujuannya. Sekarang coba kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri di live chat dan kolom komentar apa pengertian teks anekdot dan tujuannya. Pakai kata-kata kalian sendiri aja, jadi secara singkat, padat, dan benar tentunya ya. Silakan Ibu kasih waktu setengah menit dari sekarang.
Oke, cukup, nanti Ibu lihat satu persatu jawaban dari kalian benar atau salah, enggak masalah. Tapi Ibu yakin itu jawaban kalian sudah benar semuanya, karena pasti sudah sesuai ya dengan penjelasan yang Ibu kasih tadi. Tinggal kalian membahasakan sendiri dengan kata-kata kalian, jadi enggak letterlock sesuai dengan yang Ibu tulis tadi, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya tentang sejarah anekdot. Jadi sejarah anekdot itu berasal dari karya penulis biografi asal Palestina yang bernama Procipius tulisannya, dari Kaisarea. Jadi Prosopius ini merupakan penulis biografi Justinian I, pernah membuat karya judulnya itu anekdot. Jadi seseorang ini membuat karya judulnya anekdot yang umumnya diterjemahkan sebagai memoir yang tak diterbitkan atau kisah rahasia. Jadi karya Procipius tersebut umumnya berisi kumpulan insiden singkat tentang kehidupan pribadi istana Bizantium. Jadi itu ya, pertamanya karena Procipius itu membuat karya yang berisi kumpulan insiden singkat tentang kehidupan pribadi istana Bizantium, itu dikasih judul anekdot pertama kali seperti itu. Nah, sejak saat itu kejadian nyata atau sebenarnya dalam anekdot dijadikan landasan untuk menjadikan cerita singkat yang lucu dan menghibur masyarakat. Jadi anekdot dianggap sebagai medium yang mampu menyajikan sindiran dan kritik dengan cara membuka dan mencela kejahatan dari sebuah sistem politik beserta pimpinannya. Jadi sejak kejadian itu yang tadi membuat cerita itu, kemudian sejak saat itu anekdot itu dianggap sebuah media yang mampu menyajikan sindiran dengan cara lain. Gitu, itu sejarahnya. Misalnya di masyarakat Uni Soviet itu yang berada di bawah rezim otoritarian, pemimpin Uni Soviet itu menggunakan anekdot sebagai cara untuk menertawakan kepribadian para pemimpin mereka itu di Uni Soviet. Jadi memakai anekdot ini untuk menertawakan cara atau kepribadian pemimpin mereka itu dengan anekdot, bukan dengan kata-kata kotor atau kata-kata kasar, tapi menggunakan anekdot ini. Kemudian secara lambat laun, materi anekdot itu diterapkan ke dalam berbagai jenis humor di seluruh dunia. Jadi anekdot itu nanti diterapkan di seluruh jenis humor di seluruh dunia. Hingga pada akhirnya istilah anekdot itu mulai digunakan untuk mengacu kepada cerita humor pendek apapun tanpa perlu berdasarkan kejadian nyata. Jadi awal tadi kan berdasarkan kejadian nyata, tapi seiring berjalannya waktu ini dijadikan sebagai humor pendek tanpa perlu berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya atau mengacu pada biografi seseorang. Tapi tetap punya isi pokok. Isi pokok dari anekdot itu sendiri adalah sindiran atau kritik ya. Tetap ada sindiran atau kritik yang diungkapkan dalam cerita singkat atau pendek tersebut. Jadi nggak boleh kalau anekdot itu sekedar lucu-lucuan aja, tapi tetap inti kita membuat anekdot itu bukan untuk lucu-lucuan, tapi untuk sindiran atau kritik. Nah, sindiran atau kritik yang dibungkus dalam suatu cerita yang lucu yang diungkapkan dalam cerita singkat atau pendek tersebut. Terus ini ciri-cirinya ya, lucu dan menghibur. Kemudian ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Yang ketiga, teks anekdot berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, tapi bisa juga sepenuhnya hasil rekaan, jadi bisa nyata, bisa imajinasi. Kemudian biasanya menceritakan kejadian mengenai orang terkenal atau orang penting, tetapi juga bisa mengenai kejadian sehari-hari. Jadi bisa tentang orang penting, bisa tentang kejadian sehari-hari di sekitar kita. Terus pesan berupa kritik atau sindiran. Jadi ada pesannya yang berupa kritik atau sindiran, itu nggak boleh dilupakan karena itu poin pentingnya. Itu ya, semoga nanti bisa dipahami oleh semuanya. Dari penjelasan yang sebenarnya ini belum selesai, nanti masih ada poin-poin penting yang lain
nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan tadi, nanti silakan kalian semua aktif untuk mencari contoh dari teks anekdot. Nanti kalian baca untuk menimbulkan minat baca ya. Silakan kalian nanti baca sebagai literasi kalian baca, jadi tidak melulu harus disuapi ya, tapi kalian aktif mencari contoh sendiri, kemudian kalian pahami, kemudian selanjutnya setelah kalian paham contoh tersebut, kalian buat satu cerita singkat anekdot kalian sendiri. Jadi bisa cerita rekaan atau mungkin kalian amati fenomena sosial yang sekarang ya, mungkin tentang pemerintahan sekarang atau tentang birokrasi sekarang atau yang di sekitar kalian, misalnya di lingkup RT, di lingkup RW, atau mungkin teman kalian atau mungkin ketua kelas kalian, diamati yang perlu dikritik apa, silahkan kemudian ditulis dalam bentuk cerita anekdot yang isinya sindiran dan kritikan. Hasilnya nanti silahkan dijabri ke WA saya langsung ya. Saya tunggu jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan tidak di skip-skip ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.